Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Dinda Lestari dari kelas A2 DLC dengan nomor induk mahasiswa 2005252309, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia dengan mata kuliah Audit Manajemen dan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi nilai ujian akhir semester presentasi mata kuliah Audit Manajemen. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian yang sistematis, objektif, dan didokumentasikan pada fungsi organisasi yang terpengaruh oleh sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia adalah mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia, serta memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing pada perusahaan. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan terjadi jika operasi berjalan sebagian besar atau bahkan semuanya, yang melibatkan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai atau value added activity baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Hal ini biasanya terjadi jika seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitasnya harus memberi kontribusi kepada keunggulan bersaing perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia tidak cukup hanya dipandang sebagai fungsi pendukung operasi dan lebih rendah dari fungsi utama yang lain, termasuk pemasaran, operasional, dan keuangan, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang sejajar. Karena memang kenyataannya salah satu kunci keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Fungsi sumber daya manusia. Pentingnya peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan. Maka, perlu dilakukan penilaian untuk memastikan fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Antara lain yang pertama, terpenuhinya sumber daya manusia memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Fungsi yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan dan sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program sumber daya manusia yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelola sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategis bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas pabrik, kebijakan, dan pengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat pabrik-pabrik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus.
Selanjutnya, pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan, dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Audit sumber daya manusia juga memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Tujuan dilakukan audit. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Yang pertama, menilai aktivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang terakhir, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Selanjutnya ada 3 pendekatan dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Berikut penjelasan tentang pendekatan dalam audit sumber daya manusia. Penjelasan yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.
Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah sesuai dengan aturan dan hukum ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah. Sebagai pihak pemberi kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan, sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis, sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan. Dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan, menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai, membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan, merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia, mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, baru menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, di mana sumber daya manusia adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan sumber daya manusia yang tepat.
sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing menuntut adanya program pengelolaan sumber daya manusia yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan sumber daya manusia dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses sumber daya manusianya untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan atau mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit sumber daya manusia. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya? Audit sumber daya manusia melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam program mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya, atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya atau uncontrollable. Dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut? Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan.
Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan sumber daya manusia secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dalam perencanaan sumber daya manusia. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia. Dan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada Departemen Sumber Daya Manusia sehingga rencana sumber daya manusia dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan departemen sumber daya manusia dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan, dan perubahan lingkungan bisnis untuk mencapai yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus. Berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus dilakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang menambah nilai atau non-value added activity, yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya
sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan akan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia, sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya, membahas tentang rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih saya untuk agen perekrutan. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang terakhir, melakukan tindak lanjut terhadap karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksana rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Selanjutnya, seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang.
Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dalam perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement. Secara maksimal, peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan, pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Church and Metzger menyatakan, if management is not prepared to give employees control over their activities, freedom to make important decisions, and responsibility for their action forever, they should put this idea back on the shelf. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi sumber daya manusia kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan sumber daya manusia juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan keputusan kerja karyawan.
Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Pelatihan yang keempat, menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus dari operasi perusahaan atau customer focus, sebagian besar perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengarahkan seluruh operasi dan sumber dayanya pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh atau customer value dari pengorbanan yang dilakukannya. Pada operasi seperti ini, keseluruhan komponen dalam perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kualitas, baik produk, proses operasi maupun pelayanan. Manfaat pelatihan bagi perusahaan. Yang pertama, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. Kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Ketiga, memperbaiki moral sumber daya manusia. Keempat, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Keenam, mendukung autentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan sumber daya manusia. Ketujuh, meningkatkan keharmonisan antara atasan dan bawahan. Yang kedelapan, membantu pengembangan perusahaan. Kesembilan, belajar dari peserta. Kesepuluh, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. 11. Memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa depan. 12. Perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 13. Membantu pengembangan promosi dari dalam maupun dari luar. 14. Membantu pengembangan keterampilan, kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. 15. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas dan kualitas kerja. 16. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, sumber daya manusia, dan administrasi. 17. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. 18. Meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. 19. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. 20. Mengurangi perilaku yang merugikan. Selanjutnya, menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. 22. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi. Yang terakhir, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri. Manfaat pelatihan bagi karyawan. Yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Keempat, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Kelima, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Keenam, membantu menghilangkan rasa takut dalam pelaksanaan tugas baru. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Manfaat pelatihan dalam hubungan kerja karyawan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Kedua, memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan interpersonal, memberikan informasi tentang hukum, pemerintah, dan kebijakan internasional, membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi. Keempat, meningkatkan kualitas moral. Kelima, membangun kekompakan kelompok. Keenam, memberikan iklim yang baik untuk belajar pertumbuhan dan koordinasi. Ketujuh, membuat perusahaan menjadi tempat bekerja yang baik untuk bekerja dan hidup. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Keenam, mencegah timbulnya rasa antisipasi atau a priori karyawan. Efektivitas program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Aspek yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Aspek yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya?
apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain. Selanjutnya, kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan dapat mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Sementara, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang artinya, perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Artinya, dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Artinya, kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Artinya, kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Artinya, dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal, dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, atau menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Hasil survei upah dan gaji atau menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan atau menilai hasil harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidakpuasan atau discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepansi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan diskrepansi negatif terjadi sebaliknya. Yang kedua, teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya. Versus output atau adalah sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti terjadi ketidakadilan. Teori dua faktor atau two-factor theory. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfied atau motivator dan dissatisfied. Kelompok satisfied merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Kelompok dissatisfied merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas, tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan.
Apakah perusahaan telah mampu memberikan kepuasan kepada karyawannya? Atau apakah perusahaan menjadikan kepuasan karyawan sebagai bagian strategi untuk mencapai keunggulan bersaingnya? Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal sebagai indikator kepuasan kerja karyawan, seperti tingkat absensi dan perputaran karyawan yang rendah, motivasi serta loyalitas karyawan yang tinggi, kecelakaan kerja yang rendah, produktivitas karyawan tinggi, dan beberapa indikator lainnya. Job Descriptive Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor kepuasan kerja ada 5. Yang pertama, tempat bekerja yang tepat. Kedua, pembayaran yang sesuai. Ketiga, organisasi dan manajemen. Keempat, supervisi yang tepat. Kelima, pekerjaan yang tepat. Untuk menilai apakah karyawan telah mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan tersebut. Di samping itu, pengukuran kepuasan kerja karyawan juga bermanfaat untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini penting karena dengan identifikasi permasalahan, dapat dirancang program berikutnya untuk meminimalkan pengaruh negatif dari penyebab ketidakpuasan tersebut. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien. Juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain, dan berbagai kekurangan lain. Akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kegagalan, yaitu mensyukuri yang telah didapat. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.